Raja menyuruh Abu Nawas menghitung semua bintang di langit. Pada suatu malam yang cerah, langit kerajaan tampak indah sekali. Pokoknya indah, Wakokok. Bintang-bintang bertaburan di atas istana, berkilau kecil-kecil seperti gula pasir yang tumpah di atas kain hitam. Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istana, ditemani para menterinya. Angin malam berembus pelan. Suasana terasa tenang. Terlalu tenang malah. Sampai akhirnya Raja menatap langit cukup lama, lalu tersenyum kecil. Nah, kalau Raja sudah tersenyum seperti itu, para menteri langsung waspada. Karena biasanya senyum itu bukan tanda ingin bagi-bagi hadiah, melainkan tanda akan ada tugas aneh untuk Abu Nawas. Benar saja. Raja berkata, panggil Abu Nawas. Malam ini aku punya tugas istimewa untuknya. Tak lama kemudian Abu Nawas datang ke istana. Langkahnya pelan. Wajahnya tenang. Tapi matanya tampak curiga. Sebab dipanggil Raja malam-malam begini biasanya bukan untuk diajak makan sate kambing. Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata, Paduka memanggil hamba. Raja menunjuk ke langit. Abu Nawas, lihatlah bintang-bintang itu. Abu Nawas mendongak. Ia melihat langit yang penuh bintang. Banyak sekali. Ada yang terang. Ada yang redup. Ada yang berkedip-kedip seperti sedang berkata, ayo hitung aku kalau bisa. Abu Nawas menelan ludah pelan. Raja berkata lagi, malam ini aku ingin engkau menghitung semua bintang di langit. Seketika Abu Nawas diam. Para menteri langsung tersenyum tipis. Ada yang menahan tawa. Ada yang pura-pura batuk. Ada juga yang wajahnya sudah seperti orang mau menang lomba karena yakin Abu Nawas kali ini pasti kalah. Bagaimana mungkin manusia menghitung semua bintang? Satu saja belum selesai dihitung, yang lain sudah berkedip-kedip seenaknya. Belum lagi kalau awan lewat. Belum lagi kalau mata mengantuk. Belum lagi kalau salah hitung dari awal. Waduh, bisa-bisa sampai subuh cuma dapat angka 1, 2, 3. Tadi yang itu sudah belum ya. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia menarik napas pelan lalu mengangguk. Baik, Paduka. Hamba akan menghitungnya. Raja terkejut. Para menteri ikut melongo. Raja bertanya, benarkah engkau sanggup? Abu Nawas menjawab dengan tenang, insya Allah sanggup, Paduka. Tetapi hamba membutuhkan alat bantu. Raja mengerutkan kening. Alat bantu apa? Abu Nawas menjawab, seekor kambing, Paduka. Istana langsung hening. Beberapa menteri saling pandang. Satu menteri hampir keselek angin. Raja berkata, kambing, Abu Nawas, aku menyuruhmu menghitung bintang, bukan membuka warung sate. Abu Nawas menunduk hormat. Justru karena tugasnya sangat tinggi, Paduka, maka alatnya harus rendah hati. Dan kambing adalah pilihan yang paling tepat. Para menteri makin bingung. Raja makin penasaran. Akhirnya Raja memerintahkan pengawal untuk membawa seekor kambing. Tak lama kemudian seekor kambing dibawa ke halaman istana. Kambing itu berdiri polos. Matanya bulat. Wajahnya bingung. Seolah berkata, aku salah apa? Tadi masih makan rumput, sekarang tiba-tiba ikut urusan negara. Abu Nawas mendekati kambing itu dengan wajah sangat serius. Ia memegang bulu kambing tersebut lalu menatap langit. Kemudian ia berkata, Paduka, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah bulu kambing ini. Seketika istana sunyi. Sunyi sekali. Bahkan kambingnya pun ikut diam sebentar. Raja menatap Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana engkau bisa yakin? Abu Nawas menjawab, mudah sekali, Paduka. Kalau Paduka tidak percaya, silakan hitung bulu kambing ini satu persatu, lalu cocokkan dengan jumlah bintang di langit. Para menteri langsung menunduk. Bukan karena hormat, tapi karena menahan tawa. Raja berkata, mana mungkin aku menghitung bulu kambing satu persatu? Abu Nawas langsung menunduk lagi. Nah, begituplah hamba, Paduka. Mana mungkin hamba menghitung bintang satu persatu? Raja terdiam. Para menteri mulai tertawa kecil. Tapi Raja belum mau menyerah. Ia berkata lagi, baiklah. Kalau jumlah bintang sama dengan bulu kambing itu, sebutkan angkanya. Abu Nawas menatap kambing. Kambing menatap Abu Nawas. Mereka berdua saling pandang, seperti sedang rapat rahasia. Lalu Abu Nawas berkata, jumlahnya banyak sekali, Paduka. Raja mengangkat alis. Banyak sekali, itu jawaban anak kecil juga bisa. Abu Nawas menjawab, benar, Paduka. Tetapi jawaban anak kecil kadang paling jujur. Kalau hamba menyebut angka, nanti ada yang protes. Kalau hamba diam, nanti hamba disangka bodoh. Jadi hamba memilih jawaban yang paling aman, paling kuat, dan paling sulit dibantah banyak sekali. Seorang menteri berkata, Paduka, Abu Nawas hanya bercanda. Abu Nawas menoleh kepada menteri itu. Kalau Tuan Menteri merasa hamba bercanda, silakan mulai menghitung bulu kambing dari bagian ekor. Hamba akan menghitung dari bagian kepala. Nanti kita bertemu di tengah. Menteri itu langsung diam.
Wajahnya berubah. Seperti orang yang baru sadar bahwa menghitung bulu kambing ternyata bukan pekerjaan yang membahagiakan. Apalagi kambingnya tidak mau diam. Sebentar mengibaskan ekor. Sebentar menggaruk badan. Sebentar mengembik. Bek! Seolah berkata, jangan libatkan aku dalam masalah kalian. Akhirnya Raja tertawa. Para menteri ikut tertawa. Abu Nawas pun tersenyum kecil. Raja berkata, Abu Nawas, engkau memang pandai menghindar. Abu Nawas menjawab, hamba tidak menghindar, Paduka. Hamba hanya menunjukkan bahwa ada tugas yang mudah diucapkan tetapi mustahil dikerjakan. Raja mulai diam. Ucapan Abu Nawas yang lucu itu ternyata memiliki makna yang dalam. Abu Nawas melanjutkan, kadang orang yang memiliki kekuasaan mudah sekali memberi perintah. Tetapi ia lupa, orang yang menerima perintah juga punya batas kemampuan. Istana perlahan menjadi tenang. Tawa para menteri mulai reda. Abu Nawas berkata lagi, lidah sangat ringan saat menyuruh. Tetapi tangan, kaki, pikiran, dan tenaga orang lainlah yang menanggung beratnya. Raja menatap langit. Bintang-bintang masih bersinar. Jumlahnya tetap tidak ada yang tahu. Kambing itu pun masih berdiri di halaman istana, tampak seperti pejabat baru yang belum mengerti tugasnya. Raja berkata, jadi apa pelajaran dari semua ini, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, pelajarannya Paduka, jangan menyuruh orang melakukan sesuatu yang kita sendiri pun tidak sanggup memulainya. Raja mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan, dan satu lagi Paduka. Saat melihat bintang yang begitu banyak, manusia seharusnya sadar bahwa dirinya kecil. Maka jangan sombong hanya karena punya jabatan, harta, atau sedikit ilmu. Raja terdiam. Para menteri pun ikut diam. Malam itu Abu Nawas tidak benar-benar menghitung bintang. Tetapi ia berhasil menghitung sesuatu yang lebih penting. Ia menghitung kesombongan manusia. Ia menghitung beratnya perintah yang tidak masuk akal. Dan ia menghitung betapa kecilnya manusia di bawah langit ciptaan Allah. Raja akhirnya berkata, baiklah Abu Nawas. Malam ini engkau menang. Aku tidak akan menghukummu. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Paduka. Lalu Abu Nawas melirik kambing itu. Paduka, bolehkah hamba meminta satu hal? Raja bertanya, apa yang engkau minta? Abu Nawas menjawab, kalau Paduka tidak keberatan, berikan kambing itu kepada hamba. Sebab malam ini dia sudah bekerja keras menjadi ahli astronomi kerajaan. Seketika semua orang tertawa. Kambing itu mengembik keras. Bek! Seolah berkata, akhirnya aku naik jabatan. Raja tertawa sambil berkata, baiklah Abu Nawas. Bawalah kambing itu pulang. Abu Nawas pun pulang sambil menuntun kambing itu. Di sepanjang jalan, ia tersenyum dan berkata pelan, Alhamdulillah, aku tidak berhasil menghitung bintang, tetapi berhasil membawa pulang kambing. Dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdasan bukan hanya tentang menjawab pertanyaan sulit. Kecerdasan juga tentang membuat orang sadar tanpa harus mempermalukannya. Abu Nawas memang konyol. Caranya aneh. Jawabannya lucu. Tetapi di balik kelucuannya ada nasihat yang sangat dalam. Jangan mudah memberi perintah yang tidak masuk akal. Jangan sombong karena merasa berkuasa. Dan jangan lupa di bawah langit penuh bintang, manusia tetaplah makhluk kecil yang sangat bergantung kepada Allah. Cerita ini termasuk kisah hikmah Abu Nawas yang populer di masyarakat, bukan riwayat sejarah yang pasti. Namun pesan di dalamnya sangat indah untuk direnungkan.